Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama saya Nida Malapasaribu, NIM 102024011, dosen pengampu mata kuliah Biostatistika Ibu Pamarida Simbolon, SKM MKes. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen X dan satu variabel dependen Y yang diasumsikan memiliki hubungan linear atau garis lurus. Tujuannya adalah untuk memodelkan dan memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Konsep dasar dari regresi linear sederhana yakni Y sama dengan A tambah B kali X, yang dimana Y variabel terikat, X variabel bebas, A dan B adalah konstanta. Komponen pada linear regresi ada 3, yaitu A sebagai intercept, B sebagai slope, dan X sebagai indeks waktu. Persamaan untuk mendapatkan nilai A dan B adalah seperti rumus pada berikut, rumus B dan A. Lalu langkah-langkahnya, yang ketiga itu perhitungan koefisien. Rumus intercept, A sama dengan Y bar dikurang B kali X bar, dengan Y bar yaitu rata-rata dan Y kali Y dan X adalah rata-rata X. Rumus koefisien regresi B sama dengan jumlah dari X1 kurang X bar dikali Y1 kurang Y bar dibagi jumlah X1 kurang X bar pangkat 2, dan seterusnya. Lalu dilakukan uji signifikan. Uji T untuk B menentukan apakah koefisien regresi B signifikan secara statistik berbeda dari 0. Untuk uji F untuk seluruh model, menentukan apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Lalu, langkah-langkah yang kelima, kita lakukan uji asumsi. Linearitas yang yakni hubungan antara X dan Y harus linear. Normalitasnya residu, perbedaan antara nilai Y yang diamati dan nilai Y yang diprediksi harus berdistribusi normal. Lalu homoskedastisitas. Variansi residu harus konstan atau tidak ada heteroskedastisitas. Autokorelasi, residu tidak boleh saling berkorelasi, khusus untuk data runtut waktu. Lalu, lakukan interpretasi hasil. Koefisien regresi atau B menjelaskan seberapa besar perubahan Y untuk setiap unit perubahan X. Koefisien determinasi R square menunjukkan seberapa banyak variasi Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Maka contoh penerapannya ada seperti hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian, hubungan antara harga perumahan dengan luas bangunan, dan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Lalu langkah-langkah analisisnya, uji asumsi klasik untuk uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas, menentukan persamaan regresi, uji nyata koefisien regresi menggunakan uji F, digunakan untuk menguji apakah model fit atau tepat, atau tidak untuk memprediksi variabel Y. Nilai F ini disebut ukuran goodness of fit. Lalu uji parsial atau uji T digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Lalu menentukan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel X dalam mempengaruhi variabel Y. Lalu diambil kesimpulan. Lalu langkah-langkah uji regresi linear sederhana dalam SPSS. Yang pertama kita masukkan datanya dulu ke SPSS. Kolom X untuk variabel bebas, kolom Y untuk variabel terikat. Lalu barisnya data per responden. Lalu klik menu Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel dependen untuk variabel Y, independen X. Lalu klik tombol Statistics, centang pilihan Estimates, Model Fit, Confidence Intervals, Descriptive, dan Darwin-Watson itu opsional untuk autokorelasi. Lalu klik Continue, lalu klik OK. Lalu, interpretasi outputnya yang pertama ada descriptive statistik, rata-rata standar deviasi dari variabel X dan Y. Lalu ada model summary, R adalah korelasi antara X dan Y, R square koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa besar presentasi pengaruh X terhadap Y. Lalu ada ANOVA table, nilai signifikansi, lalu ada coefficient table, ada konstan dan X-nya,
Lalu ada persamaan regresi seperti rumus yang tadi. Lalu ada kolom signifikan. Jika signifikan ataupun P kurang dari 0,05, maka X berpengaruh signifikan terhadap Y. Maka kita masuk ke kasus yang pertama. Seorang analisis ingin mengetahui hubungan antara jumlah jam belajar dengan nilai ujian mahasiswa dari data 5 mahasiswa berikut. Lalu berdasarkan data tersebut, berapakah persamaan regresi linear sederhana yang diperoleh? Jawabannya adalah Y, 55 tambah 2,5X. Kita hitung nilai X, hitung nilai Y, lalu hitung nilai X kali Y, dan X square atau X bar, X pangkat 2, kita pangkat 2 kan, lalu jumlah datanya ada 5. Maka kita gunakan rumus regresi persamaannya, yakni Y sama dengan A tambah BX. Lalu kasus yang kedua, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan signifikan antara jumlah kunjungan pasien dan pendapatan harian rumah sakit. Hasil regresi menunjukkan persamaan Y sama dengan 1,2X tambah 500 dan p-value-nya 0,003. Apa kesimpulan dari uji signifikansi regresi pada koefisien 0,05? Maka jawabannya adalah terdapat hubungan yang signifikan karena uji signifikasi regresi menguji apakah koefisien regresi atau B secara statistik berbeda dari 0. Hipotesisnya hipotesis 0, beta sama dengan 0 tidak ada hubungan signifikan. Kalau tidak sama dengan 0, ada hubungan signifikan karena P sama dengan 0,003 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak. Kesimpulannya ada hubungan yang signifikan secara statistik antara jumlah kunjungan dan pendapatan. Lalu kita lanjut ke kasus yang ketiga. Seorang peneliti mendapatkan hasil uji regresi persamaannya Y sama dengan min 2X tambah 100. R square-nya yaitu 0,81. Apakah interpretasi dari hasil tersebut? Jawabannya adalah 81% variasi Y dapat dijelaskan oleh X. Karena R square kan 0,81, berarti 81% dari variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel X. Sisanya adalah 19% yang dijelaskan oleh faktor lain. Koefisien regresi minus 2 menunjukkan hubungan negatif, tetapi R-square hanya menjelaskan proporsi variasi, bukan perubahan satuan langsung. Lalu kita lanjut ke materi yang kedua, uji statistik chi-square dan uji Exact-Fisher. Uji chi-square sudah kita ketahui sebelumnya pengertiannya dan pengerjaan manualnya seperti ini, sudah kita ketahui juga. Lalu langkah-langkah dalam SPSS-nya, yang pertama kita input data dalam format kasus per baris, lalu klik menu Analyze, Descriptive Statistics, dan Cross Tables. Lalu kita masukkan variabel, masukkan salah satunya ke kotak rows, misalnya jenis kelamin, lalu masukkan yang lainnya ke kolom, misalnya merokok. Klik tombol Statistics, centang chi-square, klik Continue, klik tombol Cells, centang Observe and Expected, lalu kita centang row, column, and total untuk persentase, itu opsional, lalu klik Continue, lalu klik OK. Maka, interpretasi hasilnya, untuk kesimpulan manualnya, jika nilai chi-square yang dihitung lebih besar dari nilai chi-square tabel, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Jika nilai chi-square yang dihitung lebih kecil dari nilai chi-square tabel, hipotesis 0 diterima. Maka untuk SPSS-nya apabila P sama dengan P kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak ataupun ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Lalu kita bahas uji Exact-Fisher adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji hubungan antara dua variabel kategori dalam tabel kontingensi 2x2, terutama ketika jumlah sampel yang digunakan kecil atau ketika data tidak memenuhi asumsi-asumsi yang dibutuhkan oleh chi-square. Uji ini lebih tepat digunakan saat frekuensi yang diharapkan sangat kecil, biasanya kurang dari 5 dalam beberapa sel pada tabel kontingensi. Uji ini menguji apakah ada hubungan yang signifikan antara dua variabel kategori pada populasi yang lebih kecil dengan menghitung kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang diamati secara acak mengingat asumsi independensi antara kedua variabel. Maka rumusnya yakni P dalam kurung X sama dengan X sama dengan A tambah B A, C tambah DC, N A tambah C.
A tambah BA adalah kombinasi jumlah laki-laki yang sakit dan dalam tabel yang diamati. Lalu kalau C tambah DE adalah kombinasi jumlah wanita yang sakit dalam tabel yang diamati. Sedangkan N, A tambah C adalah total kombinasi untuk memilih A tambah C individu yang sakit dari total sampel. Maka langkah-langkahnya kita rumuskan juga hipotesisnya sama seperti yang sebelumnya. Sama juga jika P lebih kecil dari 0,05, hipotesis 0 ditolak, dan jika P lebih besar dari 0,05, hipotesis 0 diterima. Maka langkah-langkah dalam SPSS sama seperti uji skor, namun pada saat menu cross tabs, klik statistik, centang chi-square, SPSS otomatis akan menggunakan Fisher's exact test jika diperlukan pada tabel 2x2. Klik continue, lalu oke, lalu dapat hasilnya, dan kita masuk ke kasus yang pertama. Berdasarkan tabel tersebut, uji statistik apa yang tepat dan apakah terdapat hubungan yang signifikan pada alfa pada signifikansi 0,05? Jawabannya chi-square dan ada hubungan yang signifikan. Maka dari data tersebut, semua frekuensi harapannya lebih dari 5, maka kita pakai uji chi-square. Lalu kita hitung ekspektasinya sama dengan 20 untuk merokok dan sakit paru. Lalu kita hitung chi-square-nya, x kuadratnya, dapat hasilnya 16, maka nilai kritis chi-square dengan derajat kebebasan 1, signifikansi 0,05, maka chi-square tabelnya yakni 3,841. Karena 16,67 lebih besar dari 3,841, maka ada hubungan yang signifikan atau hipotesis 0 ditolak. Lalu kasus yang kedua, sebuah uji klinis kecil dilakukan pada 20 pasien untuk melihat efek obat baru terhadap kesembuhan. Seperti berikut, uji yang paling tepat untuk menganalisis tabel tersebut jawabannya adalah exact Fisher karena ukuran sampel kecil. Karena gunakan uji exact Fisher jika N lebih kecil dari 30 atau ada frekuensi ekspektasi kurang dari 5. Di sini totalnya hanya 20 subjek, maka uji Fisher lebih tepat. Kita masuk ke kasus yang ketiga. Dalam uji exact Fisher antara penggunaan alat kontrasepsi ya atau tidak dan status kehamilan ya hamil atau tidak, diperoleh hasil P sama dengan 0,048. Maka kesimpulan yang tepat pada taraf signifikansi 5% yakni ada hubungan yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi dan kehamilan karena p-value-nya 0,048 yang lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak, yang artinya ada hubungan yang signifikan antara penggunaan kontrasepsi dan kejadian kehamilan. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, mengenai uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat validitas atau keabsahan suatu alat ukur. Alat ukur yang valid mempunyai validitas yang tinggi, dan sebaliknya alat ukur yang kurang valid mempunyai validitas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas alat ukur dapat menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Dalam menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan, biasanya digunakan uji signifikansi valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total. Teknik pengujian SPSS sering digunakan untuk uji validitas untuk menggunakan korelasi bivariate percent atau product moment percent dan corrected item total correlation. Maka rumus uji validitas kita pakai untuk rumus percent product moment seperti sama persis. Lalu langkah-langkah dalam SPSS-nya. Pertama kita buka SPSS dan masukkan data ataupun entry data, baris untuk responden, kolom untuk item-item pertanyaan. Lalu klik menu Analyze, Correlate, Bivariate, lalu masukkan semua item pertanyaan ke dalam kotak variables, centang percent, two-tailed, flag significant correlations, lalu klik OK. Lalu kita cek output-nya, periksa korelasi antara setiap item dengan total skor atau antar item. Bisa juga membuat skor total terlebih dahulu, transform, compute variable, lalu korelasikan tiap item dengan skor total. Maka kriterianya ataupun kesimpulannya, nilai korelasi atau R lebih besar dari 0,3,
maka cukup valid. Umumnya R-tabel digunakan sebagai patokan. Dan signifikan lebih kecil dari 0,05 maka valid secara statistik. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah suatu luaran nilai yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran sekali atau lebih terhadap suatu fenomena, permasalahan riset pada populasi target yang sama dan dengan instrumen penelitian yang telah digunakan sebelumnya. Uji reliabilitas dilaksanakan apabila semua pernyataan dari instrumen adalah dinyatakan valid. Pengukuran reliabilitas pada dasarnya dapat dilakukan dengan cara one-shot, yaitu pengukuran dengan sekali pengambilan data responden. Pengukuran terhadap instrumen riset hanya sekali, dan kemudian hasil nilai R dibandingkan dengan nilai R-tabel, yaitu dengan cara one-shot dilakukan mengajukan set pertanyaan atau pertanyaan sesuai variabel-variabel penelitian. Maka rumus untuk uji reliabilitas yakni alfa sama dengan K per K kurang 1, 1 kurang jumlah alfa kuadrat dibagi dengan alfa kuadrat. Alfa kuadrat nilai reliabilitas instrumen, alfa jumlah item pertanyaan, B2 jumlah varians setiap item, 2T total varians. Maka jumlah varians butir dicari dengan rumus alfa dikali jumlah varians dikali jumlah X kuadrat kurang jumlah X kuadrat pangkat 2 bagi dengan N dibagi N. Maka untuk kategori koefisien untuk reliabilitas, uji reliabilitas, yakni 0,80 kurang dari reliabilitas 1,00 maka reliabilitasnya sangat tinggi, 0,60 lebih kecil dari 0,80 reliabilitas tinggi, 0,40 sampai 0 lebih kecil dari 0,60 reliabilitas sedang, 0,20 lebih kecil dari 0,40 reliabilitas rendah. Maka minus 1,00 sampai dengan 0,20 reliabilitas sangat rendah atau tidak reliable. Maka langkah-langkah untuk uji reliabilitas dalam PSS, kita entry data, lalu klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, lalu masukkan seluruh item pertanyaan ke kotak items, lalu pada kotak model, kita pilih alpha, klik statistik centang scale if item deleted, correlations, lalu klik continue, lalu klik OK. Lalu hasilnya, Cronbach's alpha berada di bagian atas output yang interpretasinya lebih besar sama dengan 0,9 sangat reliable, 0,8 sampai 0,89 reliable, 0,7 sampai 0,79 cukup reliable, lebih kecil dari 0,7 perlu perbaikan item. Lalu kita masuk ke kasus yang pertama. Kasus yang pertama, seorang peneliti membuat 10 item pertanyaan dalam kuesioner untuk mengukur kepuasan pasien. Setelah diujikan kepada 30 responden, diperoleh hasil korelasi item total untuk item kelima adalah R sama dengan 0,15 dan R tabel 0,361 dengan signifikansi 0,05 dan jumlah item 3 dan jumlah data ada 30. Apakah item kelima tersebut valid? Jawabannya B, tidak valid karena R hitung lebih kecil dari R tabel. Karena kriteria validitas itu, R hitung lebih besar sama dengan R tabel. Di sini R hitung 0,15 lebih kecil dari R tabel 0,361. Maka item kelima tidak valid. Lalu kita masuk ke kasus yang kedua. Sebuah kuesioner berisi 12 item diujikan ke 40 responden. Hasil uji menggunakan SPSS menunjukkan nilai Cronbach's alpha 0,82. Bagaimana interpretasi hasil reliabilitas ini? Jawabannya reliabilitas tinggi, karena untuk 0,82 itu sangat baik atau tinggi karena nilai alfa 0,82 termasuk reliabilitas tinggi. Kita masuk ke kasus yang ketiga. Peneliti membuat kuesioner kepuasan pelayanan dan ingin memastikan bahwa semua item mengukur hal yang tepat dan hasil pengukuran konsisten. Langkah yang paling tepat adalah jawabannya uji validitas dulu, lalu reliabilitas. Karena uji validitas dilakukan lebih dulu untuk memastikan item layak digunakan atau mengukur hal yang dimaksud. Setelah item valid, dilakukanlah uji reliabilitas untuk memastikan bahwa jawaban konsisten.
Uji reliabilitas tidak pernah bermakna jika item belum valid, maka harus dilakukan uji validitas terlebih dahulu. Baik, sekian penjelasan ataupun paparan materi, paparan soal dan pembahasan dari saya, Nirmala Pasaribu. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat untuk kita semua.